perkenalkan nama saya Nuwin Aprilia Putri, NIM 2410541. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar, mengajar, berlangsung, serta bagaimana cara memahami perilaku dan perkembangan peserta didik. Mari kita pelajari bersama bagaimana peran psikologi dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif dan menyenangkan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar mempelajari proses mental dan perilaku yang terjadi saat individu belajar. Ini mencakup bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pola belajar mereka. Proses ini melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial yang berkontribusi pada pemahaman dan penerapan pengetahuan. Yang kedua yaitu ada pentingnya belajar psikologi. Memahami psikologi belajar sangat penting bagi pendidik dan siswa dengan mengetahui cara kerja pikiran dan emosi dalam proses belajar. Pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung ini membantu siswa untuk lebih memahami pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu ada pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Ini mencakup analisis tentang bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, seperti lingkungan, pengalaman, masa lalu, dan perkembangan individu. Yang keempat yaitu ada apa itu belajar. Belajar didefinisikan sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses ini tidak hanya melibatkan pengulangan informasi, tetapi juga pengamatan, refleksi, dan modifikasi kemampuan belajar. Dapat terjadi secara formal melalui pendidikan atau secara informal melalui pengalaman sehari-hari. Yang kelima yaitu ada hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses aktif di mana individu membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Ini melibatkan penyimpanan informasi, pengolahan pengetahuan, dan kemampuan untuk menerapkannya. Dalam situasi yang berbeda, hakikat ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga memahami dan mengintegrasikan informasi. Yang keenam yaitu ada prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas proses belajar seperti motivasi, tujuan, dan konteks. Memahami prinsip-prinsip ini membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih baik, memastikan bahwa siswa dapat terlibat secara aktif dan mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketujuh yaitu ada kategori belajar. Kategori belajar dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu ada kognitif berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan pengetahuan, afektif menyentuh emosi dan sikap, dan psikomotor melibatkan keterampilan fisik. Memahami kategori ini membantu dalam merancang kurikulum yang seimbang dan komprehensif. Yang kedelapan yaitu ada teori belajar. Berbagai teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme memberikan pandangan berbeda mengenai bagaimana individu belajar. Behaviorisme menekankan pengetahuan lingkungan, kognitivisme fokus pada proses mental, dan konstruktivisme menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan. Yang kesembilan yaitu ada efisiensi usaha belajar. Efisiensi belajar berkaitan dengan bagaimana individu dapat memaksimalkan usaha mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan penggunaan strategi belajar yang tepat, pengaturan waktu yang baik, dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang ke-10 yaitu ada metode belajar. Metode belajar merujuk pada teknik dan strategi yang digunakan untuk membantu proses belajar. Ini dapat mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau penggunaan teknologi. Memiliki metode yang tepat berdasarkan karakteristik siswa sangat penting untuk efektivitas pembelajaran. Yang ke-11 yaitu ada
Pelaksanaan metode belajar. Pelaksanaan metode belajar mencakup langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan strategi pembelajaran secara efektif. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa metode yang digunakan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ke-12 yaitu ada ingatan. Nah, ingatan adalah proses kognitif yang melibatkan penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan informasi. Merupakan bagian penting dari belajar ingatan, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk teknik, pengulangan, dan asosiasi. 13 yaitu ada faktor yang mempengaruhi daya ingat. Nah, terdapat berbagai faktor yang berpengaruhi terhadap kemampuan ingatan seperti motivasi, kualitas lingkungan belajar, dan cara informasi disajikan. Memahami faktor-faktor ini membantu dalam menciptakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya ingat. Yang ke-14 yaitu ada pengertian lupa. Lupa adalah kondisi ketika individu tidak dapat mengingat informasi yang pernah dipelajari. Ini dapat terjadi akibat berbagai alasan termasuk intervensi dari informasi lain atau ketidakcukupan dalam pengelolaan informasi. Yang ke-15 yaitu ada transfer belajar. Transfer belajar adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam satu konteks ke konteks lain. Ini merupakan indikator penting dari pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk beradaptasi. Yang ke-16 yaitu ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan yang dialami individu dalam proses pembelajaran yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Memahami jenis kesulitan ini penting untuk memberikan intervensi yang tepat. Yang ke-17 yaitu ada jenis-jenis kesulitan belajar. Terdapat berbagai jenis kesulitan belajar, termasuk kesulitan membaca, disleksia, menulis, disgrafia, dan matematika diskalkulia. Mengetahui jenis-jenis ini membantu pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itulah materi yang dapat saya berikan dalam wawasan mendalam tentang bagaimana psikologi belajar berfungsi dan bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Itulah materi yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.